Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifni SIMSY. Malam ini akan menerangkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Sebelum menginjak lebih jauh, saya akan memberikan atau menerangkan mengenai masalah definisi strategi. Apa sih sebenarnya strategi itu? Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi dalam strategi ini butuh yang namanya gagasan. Kemudian gagasan yang dimana ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam strategi pembelajaran untuk disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian pembelajaran ini merupakan sebuah proses interaksi antara mahasiswa atau peserta didik dengan dosennya, ya, di mana sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tersebut, gitu ya. Kemudian ada strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini merupakan sebuah ataupun gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan secara berorganisasikan materi pelajaran mahasiswa, ya, ataupun peserta didik, kemudian bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajarannya dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang ditentukan, gitu ya. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran. Jadi pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Atau keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa, gitu ya. Pada dunia pendidikan hendaknya memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang memang diantaranya adalah pertama peserta didik, kemudian pendidik, kemudian software manajemennya, gitu ya, kemudian sarana dan prasarana yang memang ini sangat penting, ya, untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, ya, peserta didik. Kemudian aset yang diperlukan dalam pendidikan itu adalah sumber daya, ya, sumber daya manusia yang berkualitas, ya, dosen ataupun terutamanya dosen, gitu ya, yang memang dosen ini memang harus adanya kualitas, gitu ya, yang memang mumpuni dalam bidang-bidang atau ilmu-ilmu yang akan disampaikan dalam pembelajaran yang akan diterapkan nanti di kelas, gitu ya. Kemudian sumber daya yang berkualitas juga dapat berupa dari mahasiswa ataupun pendidik, ya, atau masyarakat, gitu ya, maupun dosen tadi, gitu ya. Di sini pentingnya strategi pembelajaran. Pertama, ada beberapa hal penting dalam strategi pembelajaran. Pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, kemudian mencapai tujuan pembelajaran, kemudian menarik minat belajar peserta didik, gitu ya. Jadi memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Seorang pendidik bagaimana bisa merumuskan atau metode-metode yang harus dicapai, yang harus diterapkan dalam memberikan materi-materi kepada peserta didik, gitu ya. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana seorang dosen dan seorang peserta didik, ya, agar dalam pembelajaran di antara keduanya saling berinteraksi yang baik,
kemudian seorang dosen memberikan materi juga yang baik secara di depan mahasiswanya gitu ya, dengan gagasan-gagasan atau teori-teori yang memang harus dikuasai oleh seorang dosen gitu ya, sehingga tercapainya sebuah tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian menarik minat belajar peserta didik. Jadi bagaimana caranya dalam strategi pembelajaran ini yang menjadikan minat belajar peserta didik tertarik gitu dalam minat belajar ya. Kemudian motivasi ini ataupun sebuah dorongan gitu ya, dorongan atau menggerakkan, membimbing gitu ya, dan mengarahkan peserta didik gitu ya. Jadi itu ada beberapa strategi dalam pembelajaran, sepentingnya strategi dalam pembelajaran itu ya. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran inquiry ya, PMI ya. Rangkaian kegiatan ini pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, kemudian analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanya gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran positoris gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Dan yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif gitu ya. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ya. Di sini ada karakteristik proses pembelajaran. Pertama, interaktif, kemudian inspiratif, kemudian menyenangkan, kemudian menantang, kemudian ada memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dalam peserta didik tersebut ya. Mungkin itu saja diantaranya dari strategi pembelajaran ya dan motivasi belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.